9, Kayanya Negeriku. Subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Pembelajaran 6. Jika hak dan kewajiban dapat kita laksanakan dengan seimbang, termasuk terhadap lingkungan, maka kehidupan kita pun akan berjalan dengan baik. Kita akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kita juga akan terhindar dari bencana alam. Pernahkah kamu mendengar atau menyanyikan lagu Manuk Dadali? Lagu tersebut merupakan gambaran burung Garuda yang menjadi lambang negara kita. Kamu telah mengetahui Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Banyak orang mengatakan sumber burung Garuda terinspirasi dari burung elang. Perhatikan gambar burung elang berikut ini. Lalu mari kita baca teks berikut bersama-sama. Nah, dari bacaan konversi elang di Halimun Salak, kamu mengetahui beberapa dampak kegiatan manusia terhadap populasi burung elang Jawa. Apa sajakah itu? Mari kita lengkapi peta pikiran berikut. Dampak kegiatan manusia terhadap populasi elang Jawa. Perburuan. Sedikitnya orang yang mau melakukan konservasi terhadap burung elang Jawa. Perdagangan ilegal terhadap satwa langka seperti burung elang Jawa. Berkurangnya populasi elang Jawa karena kerusakan habitat tempat hidupnya. Berikut ini adalah beberapa aktivitas manusia yang dapat mengganggu kelestarian elang Jawa dan beberapa usaha manusia untuk melestarikan elang Jawa. Aktivitas manusia yang dapat mengganggu kelestarian elang Jawa. 1. Penggunaan lahan hutan untuk perumahan membuat semakin sedikitnya area hutan yang merupakan habitat hewan. 2. Perburuan dan penangkapan hewan liar berlebihan. 3. Perdagangan satwa liar juga menyebabkan berkurangnya populasi hewan langka. 4. Pembukaan hutan untuk lahan perkebunan tanpa izin. Beberapa usaha manusia untuk melestarikan elang Jawa. 1. Menyadarkan masyarakat untuk tidak berburu elang Jawa. 2. Menjaga kelestarian hutan. 3. Menjaga ekosistem. 4. Mencegah perjualbelikan elang Jawa dan melaporkan ke pihak berwenang. 5. Membuat kelompok penyelamat elang Jawa. Seperti yang telah kamu ketahui bahwa konservasi merupakan pemeliharaan dan pelindungan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dan lingkungan seperti air dan tanah. Secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan pelestarian. Oleh karena itu sudah seharusnya kita semua melakukannya. Hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan terkecil kita seperti rumah dan sekolah, dengan berlatih melakukan konservasi terhadap lingkungan. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna, baik dari jumlah maupun beragam jenisnya. Flora berarti tumbuhan dan fauna berarti hewan. Bangsa Indonesia sendiri memiliki jenis flora dan fauna yang memerlukan konservasi untuk menjaga kelestariannya. Ada sebagian dari flora dan fauna tersebut telah menjadi simbol nasional bangsa Indonesia seperti komodo, cendrawasih, burung elang Jawa, bunga anggrek, bunga rafflesia, bunga cempaka, bunga melati, dan lain-lain. Salah satu lagu daerah yang menggambarkan jenis keragaman tanaman di Indonesia adalah lagu Bungong Jompa dari Aceh. Mari kita bersama-sama mendengarkan lagu Bungong Jompa berikut.
jempa megadi Aceh. Burung telebe indah lagoina. Bungung jempa megadi Aceh. Bungung telebe indah lagoina. Putih kuning majampu merah. Fungsi ulah indah lagoina. Bungung jempa megadi Aceh. Bungung telebe indah lagoina. Bungung jempa megadi Aceh. Bungung telebe indah lagoina. Putih kuning majampu merah. Fungsi ulah indah lagoina. Salah satu aktivitas manusia menunjukkan adanya keterikatan dengan kondisi geografis di lingkungannya adalah menentukan bunga nasional. Bunga nasional setiap negara berbeda-beda. Berikut contoh bunga nasional beberapa bangsa. Negara Indonesia memiliki bunga nasional yaitu bunga melati. Negara Jepang memiliki bunga nasional yaitu bunga sakura. Negara Belanda memiliki bunga nasional yaitu bunga tulip. Konservasi terhadap flora dan fauna merupakan salah satu contoh perwujudan pelaksanaan hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan alam. Sekarang, ayo kita bersama-sama mengerjakan pertanyaan tentang bentuk-bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap lingkungan alam. Kewajiban manusia terhadap hutan. 1. Reboisasi atau menanam pohon di hutan atau tanah yang gersang dan gundul. 2. Tidak menebang pohon di hutan sembarangan. 3. Tidak berburu binatang liar di hutan, apalagi yang terancam punah dan dilindungi. 4. Memanfaatkan hasil-hasil hutan secara bijak dan proporsional. 5. Tidak membuka lahan dengan membakar hutan. Kewajiban manusia terhadap sungai. 1. Tidak membuang sampah ke sungai. 2. Melakukan penghijauan di sekitar sungai. 3. Menjaga dan melestarikan sungai. 4. Membersihkan lingkungan dari sampah-sampah. 5. Mengikuti sosialisasi atau penyuluhan tentang kebersihan sungai. Kewajiban manusia terhadap hewan yang terancam punah adalah 1. Tidak melakukan pemburuan. 2. Menjaga dan melindungi hewan yang terancam punah tersebut. 3. Membangun habitat untuk hewan yang terancam punah tersebut. 4. Tidak merusak habitat asli dari hewan yang terancam punah tersebut. 5. Mengikuti sosialisasi mengenai hewan yang terancam punah. Kewajiban manusia terhadap pohon adalah 1. Menanam pohon di sekitar pekarangan. 2. Menjaga dan melestarikan pohon dari kerusakan. 3. Menyirami pohon agar dapat tumbuh besar. 4. Melakukan reboisasi atau penanaman pohon. 5. Memberikan pupuk agar dapat tumbuh baik. Nah, dari pembelajaran ini kita telah belajar mengenai kewajiban manusia terhadap hutan, pohon, sungai, dan hewan yang terancam punah, serta belajar bertanya kepada narasumber dengan baik. Pada pembelajaran kali ini, kita juga melatih keterampilan komunikasi saat bertanya kepada narasumber, serta menambah pengetahuan lebih banyak mengenai kewajiban manusia di bumi ini. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu.
Tetap semangat dan rajin belajar ya.